Mohon maaf lahir dan batin. Kamu apa kabar sih, sehat ya? Yes, nice to meet you. Aku suka sekali gaya kamu. Iya, ini gayanya apa kira-kira kalau dari segi fashion? Mohon maaf, jangan kayak bintang tamu kemarin. Ini pakai clip on, nggak usah pakai mic. Biar double suaranya, Kak. Lebaran tapi udah cong sama. Iya benar. Alhamdulillah ya, kita berkumpul kembali buat Sobat Ambiar di rumah. Walaupun memang kurang lengkap, King Nasar masih ada urusan di Bandung. Sementara Dewi Persik, tahu nggak kabar Dewi Persik? Hey! Kita Kenapa minta emang, doanya, Pak? kita minta doanya. Iya, Dewi Persik. Dia masuk rumah sakit umum di Pakistan. Coy. Soalnya kemarin dia perutnya kembung. Masa? Gara-gara minum air 1.500 liter. Ini benar. Arian, ini beneran nggak sih? Satu toren dia Satu minumnya. toren dia minum. Lagian dia habis ngapain sih minum satu toren? Iya loh Dewi Persik. Dewi Persik cepat pulang ya dari Pakistan. Kita tungguin kabar baiknya di Indonesia. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Sini kru, sini semuanya sini. Baru live lagi loh. Ayo sini. Ayo semua. Sini, ayo sini loh. Ada apa sih? Sini. Ini kan kita baru live perdana. Sini. Kamera sini dong. Sini sama Pelan juga. Berdiri semuanya lu. Berdiri. Sini. Ini kan kita baru live perdana lagi hari ini setelah libur Lebaran. Ya. Kami di sini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf untuk semua kesalahan yang disengaja dan sangat disengaja ya. Kami semua di sini di pagi-pagi Ambiar tentunya mengucapkan beribu terima kasih banyak untuk Sobat Ambiar yang selalu setia menyaksikan dan menantikan kami. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Balik lagi kita. Sono kerja lu. Sono kerja. Udah mulai kerja lagi deh. Kerja. Tapi Sobat Ambiar, walaupun Sobat Ambiar juga mungkin sebagian ada yang udah masuk kerja, ada yang masih liburan. Tapi kami tetap setia untuk menemani Sobat Ambiar ya. Dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita punya seorang perempuan, seorang selebriti di mana pemberitaannya selalu viral di media sosial. Tapi itu nanti kan. Ini nanti. Karena itu panas banget ya. Termasuk juga nanti kita akan menghadirkan seorang ibu yang akan bercerita tentang anaknya. Itu juga nanti, Pak. Betul, nanti saya kasih tahu dulu menu hari ini. Ya, itu nanti. Ya. Betul. Yang sekarang siapa? Kita kasih tahu dulu. Nanti ada seorang ibu yang akan bercerita mengenai kisah sedih yang dialami oleh putri tercintanya. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan seorang sahabat dari seorang komedian yang sangat luar biasa sekali yang berpulang di tanggal 9 April yang lalu. Dan kita akan mendengarkan bagaimana kebaikan dari almarhum bagi teman-teman termasuk juga sang keluarga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan sahabat dari almarhum Babe Cabita. Ini dia Muhammad Rizky. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Sobat Ambiar, Muhammad Rizky sudah hadir. Kita panggilnya Rizky aja ya. Iya, boleh. Rizky sehat? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Buat Rizky tentu saja kami segenap keluarga besar dari pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Rizky, sahabat yang lain, keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Ya. Amin. Rizky, kita tahu bahwa pastinya Babe Cabita ini punya arti yang begitu mendalam untuk Rizky. Satu kalimat yang bisa menggambarkan almarhum Babe Cabita seperti apa di mata Rizky? Sepertinya satu kalimat kepanjangan, cukup satu kata baik. Satu kalimat kepanjangan, satu kata baik. Orang baik. Orang baik. Kita akan melihat bagaimana kepergian orang baik yang tentu saja akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Ini dia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang seorang komika sekaligus artis papan atas tanah air, pria Prayoga Pratama atau yang akrab disapa Babe Cabita.
Babe menghembuskan nafas terakhir pada 9 April 2024 lalu. Kepergiannya meninggalkan sejuta kenangan, termasuk kenangan bersama Muhammad Rizky, sang sahabat. Lantas, bagaimana sosok Babe Cabita di mata sahabatnya? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Akan cinta yang dulu. Rizky, sahabat dari almarhum Babe Cabita. Kenal sama almarhum awalnya dari mana sih? Kita tuh dari SMP. Dari SMP? Iya. Teman kecil. Bro. SMP itu kita satu tempat les lah. Oke. Akhirnya SMA kita satu sekolah lagi. Aha. Dan kebetulan di kelas 1 itu saya ketua kelas, dia wakil kelasnya. Oh wow. Jadi sedekat itu ya? Iya. Jadi memang dari sekolah itu kita udah temenan. Jadi kita tuh pisah nggak berhubungan lagi semenjak kuliah lah. Jadi dia kuliah di Medan, saat itu saya keluar. Nah di situ memang udah nggak pernah berhubungan lagi. Tapi saya tetap melihat perkembangan kehidupan dia ya, menjadi seorang stand up komedian dan menjadi juara 1 stand up komedi. Jadi dalam hati saya, udah nih jadi artis nih sekarang nih teman-teman nih. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta 2018 tuh sebenarnya nggak ada niatan sebenarnya pengen ketemu sama dia. Ya karena pasti udah sibuk kan, udah nggak bisa nongkrong bareng. Nggak artis nih. gitu kan. Nah ternyata saat itu saya posting story dan dia tuh ini kayaknya kita deketan deh rumahnya. Akhirnya saya Sherlock lah, ternyata beneran. Ketemuan saat itu. Dekat rumahnya? Deketan. Tetanggaan gitu? Paling jarak 500 meter lah. Oh, deket. Oke. Pertemuan pertama setelah sekian lama tidak bertemu, saat itu apa yang disampaikan oleh almarhum? Ya kita bener-bener, ya namanya udah kuliah berapa tahun kita nggak ketemu kan. Akhirnya ya kita cerita tentang kehidupan saat kuliah. Iya. Yang dia udah nikah, saya juga udah nikah. Ya istilahnya obrolan itu udah berubah lah. Ya. Dan saya sampai nanya tuh, emang kau masih mau nih makan di tempat umum? Takutnya ntar banyak yang foto. Macam betul aja kok, gitu-gitulah dia. Bercandaan biasa, Iya, kan? kawan lama ketemu Bener. ya. Sampai akhirnya 9 April akan menjadi tanggal yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Iya. Bukan hanya oleh Rizky tapi juga keluarga yang mencintai almarhum. Kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari Rizky beberapa waktu yang lalu. Selamat jalan Babs, terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Dari 2018 kau mengenalkanku dengan dunia content creator. Terima kasih kau udah baik selama ini, bukan sama aku aja tapi keluargaku dan anak-anakku. No more bonjeng lagi be. Hehehe, selama ini aku nemenin kau kalau ada job. Jadi tadi aku nganterin kau sampai turun ke tempat peristirahatanmu yang terakhir. B, makasih ya B, makasih. Dari 2018 kau mengenalkanku dengan dunia kreator. Berarti dia salah satu orang yang berjasa bagi seorang Rizky. Sangat. Ya. Perjalanan dari 2018 setelah bertemu kembali sampai akhirnya almarhum berpulang. Almarhum sempat cerita nggak sih tentang penyakitnya? Memang saya juga selalu ngikutin ya dari update dari istrinya juga. Jadi memang sebenarnya dari dulu dia sebenarnya nggak ada keluhan-keluhan sakit apapun. Ya ini memang mungkin ya gift dari Allah aja ya, maksudnya ya dia menerima penyakit itu. Tapi sebenarnya dari kita ngonten bareng, bahkan dari kita sekolah bareng pun ya tidak pernah sama sekali kedengeran almarhum itu punya penyakit. Jadi dia pun tidak pernah mengeluh ketika lagi bikin konten Nggak atau pernah. ketemu? Nggak pernah. Sama sekali? nggak pernah. Makanya ya itu kita sempat kaget kan. Ya dia harus menerima penyakit. Iya. Oke, ketika sampai akhirnya almarhum didiagnosa anemia aplastik. Iya. Saat itu dia sempat cerita atau kamu yang bertanya langsung ke almarhum? Saat itu kita udah memang saya langsung berhubungan sama istrinya. Jadi update-nya dari istrinya karena dia kan lagi fokus buat istirahat Pengobatan. ya jadi kayaknya agak kurang waktunya buat balas-balas WhatsApp kan. Ya tapi memang sebenarnya untuk penyakitnya ya kalau untuk bahasa dokter kan agak sulit ya kita mengerti, tapi sebenarnya dia itu ada kelainan darah yang cukup serius. Iya. Jadi ya sum-sumnya itu tidak berfungsi untuk memproduksi darah. Kelainan darah yang tidak berfungsi secara baik gitu. Iya. Iya. Memakan dalam tanda kutip imun tubuhnya ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Tapi dalam proses perawatan di rumah sakit sempat ada komunikasi sama almarhum? Sempat, tapi ya kita karena
mumpung dia balas WhatsApp, kita juga nggak ngebahas penyakitnya. Ya malah ngebahas Bercanda-bercanda. Iya. Jadi memang dia tipikalnya tidak mau membahas yang terlalu berat, apalagi penyakitnya, Betul. cuma bercanda aja. Betul. Malah ketika dia lagi sakit pun, ya kita ngelihat dia sebagai Babe Cabita yang dulu, ya ceria, tetap bercanda. Nggak ada yang berubah, Tidak ada yang berubah sama sekali. sama sekali. Bahkan dia tuh bilang, ya kan kita sebagai kawan kalau dia jenguk, "Be, jangan banyak ngomong dulu, ya ntar kalian kira aku udah nggak lucu lagi." Oh wow, jiwa menghiburnya tuh masih ada ya? Masih. Kita juga mau kasih lihat buat Rizky dan juga buat sobat Ambiar di rumah ketika Babe Cabita almarhum saat itu memang sudah dalam kondisi sakit dan juga dalam perawatan, tapi masih sempat membuat konten. Iya, jadi kata dokter sakitnya apa sebenarnya Bang ini? Awal mulanya DBD, demam berdarah. Ah, Terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain. Karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun, semua turun katanya. nah terus Akhirnya diambil lah namanya itu apa namanya? sumsum, Apa namanya istilahnya? BMP. BMP, pengambilan sumsum tulang belakang, kayak diambil sumsum dari ekor aku tuh disedot kayak mau ngambil sumsum kau makan kambing otak monyet. Kau pernah makan otak monyet kan? Pernah lah ya, bro, Sumsumnya kan katanya tuh pakai Sedotan gede. sedotan gede. Ini juga pakai sedotan gede, ditusuk aku dari belakang, di apa? Ditarik. Tarik, ambil sumsum aku, dibius. Dapatlah keluar hasilnya. Apa penyakitnya? Ternyata penyakit aku cukup langka dan unik. Rizky, melihat tayangan barusan, apa dalam pikiran kamu? Wah, apa namanya, campur aduk ya. Saya bingung. Padahal sebenarnya itu terakhir kali saya nemenin dia kerja itu di tahun lalu. Nah sebenarnya di situ tuh sebenarnya dia udah sakit tuh, demam tinggi. Itu saya masih nemenin dia kerja. Sampai akhirnya setelah udah selesai pekerjaan, dia pamit, kayaknya aku mau ke rumah sakit dulu nih. Saat itu dia masih beranggapan demam nih. Mungkin aku cuman mau ini suntik vitamin atau apa gitu. Nah makanya akhirnya lama-kelamaan kita ikutin kok, makin lama makin agak sedikit serius nih. Yang tadinya cuma demam. Demam ya. Nah di situ ya kadang ya bingung lah. Kenapa gitu. Sampai akhirnya pada akhir masa hidupnya, sempat ada kalimat atau barangkali pesan yang dia sampaikan ke Rizky nggak sih? Nah sebenarnya itu di tahun lalu tuh memang dia tuh udah ngingetin saya, maksudnya kayak tetap semangat lah konten. Aduh. Tetap fight tanpa dia. Itu sih terakhir kali. Saya yakin setiap orang hadir ke dalam kehidupan kita pasti karena ada alasan tertentu yang Tuhan berikan kepada Betul kita. sekali. Ya. Kalau buat Rizky, apa jadinya seorang Rizky tanpa hadirnya seorang Babe Cabita? Wah, nggak tahu juga sih saya. Karena apa ceritanya dia yang kenalin saya ke dunia ini kan. Ketika dia nggak ada ya sempet bingung lah. Ya di satu sisi udah kecemplung juga Ya. dan banyak ilmu yang dia kasih ke saya dan kayaknya sayang juga kalau tidak dimanfaatin. Tapi justru bersyukur ya. Alhamdulillah. Sudah dititipkan pesan dan semangat. Alhamdulillah. Yang paling tidak bisa kamu lupakan dari almarhum itu apa sih Rizky? Wah, dia tuh kebaikannya tuh apa ya? Kita tuh sampai dia tuh bener-bener orang yang sangat positif, sangat positif sekali. Ya jujur ya kita bikin satu tim untuk ngurusin konten dia, tapi sampai kita kadang-kadang ngomong sama teman-teman tim itu kayak ini kita kerja tuh kayak udah di perusahaan besar. Contoh kayak misalkan anak saya lahiran tuh dia yang bayarin. Saat apa, sorry? Anak saya lahiran dia yang bayarin. Anak kamu lahiran, dia yang bayarin. Iya. That's amazing. Wow. Istilahnya dia tuh sangat peka dengan hal-hal itu.
Ya. Peduli ya. Iya. Apa alasan dia saat itu membayar semua untuk proses persalinan anak kamu? Ya itulah kepekaan dia. Saya mau pindah rumah, dia transfer ini buat tambah apa buat isi rumah. Hebat ya. Dermawan sekali ya. Dan itu nggak tahu ya, mungkin itu dilakukan sama ke semua orang juga mungkin, sama sahabat-sahabat yang lain. Ya. Wow. Dan ini juga menjadi viral di media sosial. Banyak sekali testimoni dari mereka yang pernah terbantukan oleh almarhum. Nanti kita akan kasih lihat juga. Tapi sebelumnya ini juga ada momen di saat banyak sekali sahabat, keluarga dan juga pengantar dari almarhum untuk menuju tempat peristirahatan terakhir. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini sempat jadi masalah nih di media sosial ya. Kok seperti tidak menghargai orang yang sedang berduka dengan memberikan klakson gitu. Saat itu kamu ada di tempat? Itu saya lagi memang lagi megang kerendanya di sisi kanan itu. Nah itu kan memang ini saya juga sedang melurusin juga sekalian dan juga mohon maaf juga mewakilin teman-teman atas kegaduhan tersebut. Jadi itu memang posisinya jalanan itu memang padat sekali, padat. Dan itu lagi di depan klasernya almarhum tuh. Kita mau menuju untuk menyolatin. Akhirnya memang ada mobil yang menghalangin. Tapi kita tuh sebenarnya nggak tahu dia tuh ngelakson ke mobil depan atau gimana. Nah, tapi itu kan yang tersorot tuh Oki Rengga ya. Ya memang Oki Rengga tuh salah satu yang benar-benar capek saat itu. Ya. Jadi dia memang dari Wajar, Paham. energinya Iya, sudah terkuras, jadi fisik mohon- dan juga mental. Jadi mohon dimaklumin. Dan Jadi besti banget kan. iya, jadi dia tuh dari pagi tuh emang udah ngurusin dari tenda, dia infoin ke masjid, Iya. dia ngurusin tempat pemakaman. Jadi ya, dan dia tuh nggak tidur karena dari program sahur. Tapi dari orang tersebut yang memberikan klakson, apakah dia sempat turun memberikan permintaan maaf? Kalau itu kayaknya nggak ada karena dan kita juga nggak fokus lagi kan karena kita langsung jalan aja. Tapi setelah itu kayaknya udah nggak ada kegaduhan sih. Ya marilah berpikir positif ya, Iya. bahwa mungkin itu klakson untuk mobil yang menghalangi di depan, Iya. bukan buat rombongan jenazah, tapi apapun itu rasanya kurang elok Iya. ya. Jika memang ada orang yang memang sedang berduka dengan iring-iringan jenazah, kemudian memberikan klakson, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita Iya. semua pastinya ya. Dan yang pasti keluarga yang ditinggalkan sampai dengan sekarang duka mendalam masih terasa, apalagi momen puasa lebaran tanpa keluarga tentunya tidak mudah sekali. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Rizky dan juga buat sobat Ambiar di rumah, beberapa waktu yang lalu almarhum juga sempat hadir di pagi-pagi. Pagi-pagi Ambiar. Anemia aplastik itu penyakit autoimun. Oke. Iya, jadi normalnya kan imun manusia itu menyerang penyakit yang masuk dalam tubuh. Nah, ini imun aku menyerang diri aku sendiri tapi bagian tulang sumsum. Nah, tulang sumsum itu udah kayak dokter aku jelasin. Jadi tulang sumsum itu fungsinya kan untuk memproduksi darah. Nah, tulang sumsum aku rusak karena sudah diserang sama imun. Jadinya dia nggak bisa menghasilkan darah, begitulah Oke. kira-kira. Babe ketika share di media sosial bahwa Babe bilang ke teman-teman followers bahwa Babe Sabita anemia aplastik, kemudian responnya tuh ya kurang lebih seperti yang Babe sampaikan. Ya. Sempat drop, masih baca respon-responnya? Drop, pasti drop, semuanya drop. Keluarga juga aku tahu drop tapi nggak ditunjukin sama aku, jadi seperti berjalan seperti biasa aja, santai. Terus yang jenguk juga ketawa-ketawa, tapi aku tahu lah pasti di belakang mereka nyeritain. Terlihat santai. Terlihat santai, aku tahu. Kayak teman-teman tuh datang gitu, nggak ada yang berani ngebahas itu, jadi kayak aku kayak ngerasa wah ini kayaknya yang ngejenguk udah beda, yang ngejenguk di gitu kayak Ada perasaan gitu ya? iya kayak prihatin gitulah. Ya. Kapan terakhir Rizky ketemu sama almarhum? Malam sebelum almarhum meninggal itu saya masih ke rumah sakit sebenarnya. Tapi nggak ketemu karena dia sedang tidur saat itu. Tapi melihat secara langsung, secara fisik? Itu berarti malamnya. Ya melihat berarti? Iya, melihat. Bagaimana kalau boleh diceritakan kondisinya saat itu?
ya memang apa ya sudah tidak seperti dulu lah dari segi badannya apa. Tapi yang terakhir kali ini, yang terakhir kali saya lihat itu kayak berat badannya itu udah mulai naik karena dia sebenarnya makan masih lahap. Masih oke. Iya, jadi apa ya badannya udah agak sedikit naik gitu. Dan kita juga pasti berpikir kamu saat itu berharap yang terbaik, kondisinya bisa pulih kembali, karena kebaikan hatinya bisa tentu saja memberikan berkah bagi orang-orang yang terbantukan termasuk kamu. Iya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Kisah hidup Babe Cabita dikenal humoris, banyak canda ketimbang seriusnya, dan selalu jadi penengah. Rizky tadi cerita banyak sekali bantuan dari seorang almarhum Babe Cabita. Kemudian di sini ditulis selalu jadi penengah. Maksudnya apa yang kamu tahu? Dia itu kan memang selalu bercanda ya. Kayak mungkin sisi seriusnya sedikit. Jadi kadang-kadang kalau misalkan mungkin di tim ada masalah, mungkin atau rekan-rekannya ada masalah, ya saya banyak dengar cerita juga. Nah karena dia cuek, nggak peduli tentang masalah tersebut, ya udah dia bercanda terus. Jadi akhirnya yang tadinya suasananya agak sedikit emosi, Aku gitu. jadi reda gara-gara ya jadi seru. jadi pecah lagi gara-gara candaannya dia. Iya pasti. Aku harusnya off-road loh tahun bulan depan Ada rencana? sama almarhum iya. Oh, iya. Ke Jogja. Iya. Ya kan? Karena tahun lalu aku sempat juga off-road sama beliau tuh yang seseru itu ya. Iya. Berarti itu udah sakit berarti ya. Iya. Tahun kemarin. Itu kayaknya Terus udah. bawa mobil loh di gunung. Iya terakhir off-road. Buat seorang Rizky, banyak bantuan yang diberikan oleh seorang almarhum Babe Cabita. Seandainya kamu bisa menyampaikan pesan atau kalimat yang belum sempat tersampaikan kepada beliau, apa yang kamu sampaikan? Ya apa kalau untuk membalas kayaknya apa ya tidak bisa terbalas ya mungkin jasa-jasa dia dari awal ngajak saya konten sampai bisa di titik ini. Tapi dalam hati kecil saya mungkin saya masih mau untuk membantu apa namanya istrinya untuk berkonten dan bekerja sama lagi dengan tim-timnya yang lama untuk yuk kita bikin something lagi yuk buat istilahnya bisa mengobati rindu para penonton-penontonnya almarhum, mungkin lanjutin konten-kontennya dia dan mungkin itu juga bisa apa ya melanjutkan kebiasaan beliau untuk berbuat baik lah ke khalayak orang. Jadi kita yakin doa ataupun apa yang kita sampaikan kepada mereka mendahului kita, mudah-mudahan insya Allah bisa tersampaikan. Amin, amin. Silakan apa yang ingin Rizky sampaikan untuk sahabat tercinta. Buat Babe ya udah yang penting sekarang udah nggak sakit lagi ya. Terima kasih udah bantuin aku dari apapun itu, dari segi materi, dari segi apapun itu. Terima kasih sekali dan juga buat keluarganya almarhum juga saya ucapkan terima kasih atas kebaikannya selama ini. Ya semoga dengan sepeninggalnya dia silaturahmi kita nggak putus dan dengan kedekatan saya dengan keluarga almarhum mungkin bisa mengobati rindu saya dengan almarhum. Itu sih. Rizky terima kasih banyak. Sekali lagi kami turut berduka cita, turut berbela-sungkawa. Semoga kamu tetap semangat untuk membuat konten sebagai pembuktian kepada sang sahabat bahwa tentu saja jasa beliau membantu kamu bisa kamu wujudkan dengan konten-konten yang berkualitas, menghibur followers atau juga subscribers kamu. Amin. Semangat. Rizky terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar ya. Rizky patah hati kehilangan sahabat. Satu hal yang sangat manusiawi sekali. Iya. Tapi berbicara soal patah hati Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini seorang perempuan cantik yang akhirnya kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar sebagai bintang tamu, ya. Oke, setelah sekian lama, lumayan lama lo nggak datang ke sini. Lama sekali. Mana sih nggak pengen tahu deh lamanya tuh Kita ya? juga bingung apa sih alasan dia nggak pernah datang ke sini ya. Oke, perempuan cantik yang satu ini kabarnya baru saja patah hati. Yang katanya sempat kena mental. Wow. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Nikita Mirzani. Selamat pagi, are you good? Let's go. Silakan.
Nikita Mirzani, welcome back. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Lagunya jelobnya barusan ya? Iya ya. Mati-mati. Iya benar. Nikita, boleh Ya. ceritain dong sama Sobat Ambiar. Sobat Ambiar juga pasti banyak yang kangen sama Nikita bibirnya Mirzani gede termasuk banget. kita di Kayaknya sini. suntiknya Kenapa? fillernya kebanyakan deh. Hey, bahas percintaan kamu sayang. Memang itu ada pembengkakan di dalam. Enggak habis tinju, habis boxing bro. Nikita, Ya, apa yang ada dalam pikiran kamu, perasaan kamu akhir-akhir ini? akhir-akhir ini tenang aja sih, lebih tenang, lebih fokus, Masa sih? lebih bisa mencintai diri sendiri. Ya. Lebih tenang, lebih fokus, lebih bisa mencintai diri Cintai diri sendiri. sendiri, betul. Emang kalau yang kemarin-kemarin tidak mencintai diri sendiri? Kebanyakan mencintai orang lain ya. Atau mencintai orang yang salah ya? Tapi sebelumnya Nikita Mirzani. Itu kan emang kamu emang harus itu ya, Kenapa? gede gitu sasakannya. Ini memang hairspray satu botol ya, mohon maaf ya. Bukan satu toren ya. Ini harusnya unik-unik ya. Emang unik ya? Kan ini di Pluto sayang. Nikita Mirzani, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Buat Rizky silakan duduk. Ya. Buat Sobat Ambiar, kita mau kasih Bapak lihat dulu. ngapain? Buat Sobat Ambiar ya, ini ada cerita dari seorang Nikita Mirzani kemarin viral di media Ini sosial. nggak iklan dulu. Belum, sabar. Sabar. Ini udah penasaran banget nih Iya, kita gimana nih. sih? Khusus buat lo nggak ada iklan. Gak ada iklan ya, sampai jam 11 kita bahas Nikita Mirzani. Ini kemarin viral di media sosial, Nikita Mirzani katanya punya hubungan yang toksik, kemudian kena mental nih. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Masa sih? Mati-mati aku membelamu di depan mereka. Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari artis Nikita Mirzani. Namanya kian jadi sorotan setelah dirinya memposting sebuah foto dengan isi caption mengakui bahwa hubungan asmara dirinya dengan laki-laki bernama Rizky Irmansyah telah kandas. Tapi, yang lebih menggegerkan lagi, ternyata Niki diduga mendapatkan perlakuan kurang baik dari mantan kekasihnya itu. Aduh, dudu, kira-kira gimana cerita selengkapnya dari hubungan asmara mereka? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Aku sungguh cinta. So, oke. Dengan seorang pria inisial RI yang dikabarkan dekat dengan petinggi negara ya. Kita tahu tanpa harus disebut lah ya. Dan Kenapa sih? kenapa sih? Kenapa sih? Melihatmu berubah sekali. Kakak kenapa sih suntiknya too much, too over? Maaf. Boleh kita fokus sama Anda? Ini lagi penasaran Kita fokus banget sama tentang- Anda. Kayaknya dokternya sama kayak Keigun ya. Maaf, jangan bahas dokter karena dia nggak ke dokter, dia ketok magic. Jangan pengalihan isu, fokus yourself. Satunya lucu. Nggak mau bahas yang ini juga nggak ada nih. Iya. Saya kan tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Iya. Kalau orang Oke. lain mau bermasalah sama saya, silahkan. Iya, iya. Nikita Mirzani. Jadi Iya. dengan RI itu sebenarnya hubungannya kemarin apa sih, pacaran atau gimana sih? Bisa nggak sih pertanyaannya yang berbobot? Itu tidak penting untuk dipertanyakan. Pertanyaan berbobot itu misalkan seperti ini, Nikita, plan kedepannya apa sih? Nggak, ntar dulu. Oh, oke. Itu nanti. Oke. Kalau Iya. nggak salah, sebentar lagi mau bikin restoran. Iya. ya. Itu terakhir. Nanti kita akan Filmnya tanyakan. kapan tayang yang Itu Beauty terakhir. Fountain. Betul. Nanti kami akan Ada lagi tanyakan. film horor yang aku mau bikin. Itu Bentar. berbobot. Itu. Yang tidak berbobot apa yang Sebentar, harus dijawab? saya cek itu ada daftar pertanyaan reksadana investasinya apa aja nanti di segmen berikutnya ya. Soalnya setahu aku diundang ke situ sebetulnya nggak bahas ini, cuman kebetulan lagi ada bahasan ini. Gitu. Ya apa lagi? Aku nggak mau nanti dibilang diundang di TV karena bermasalah. Siapa bilang? Siapa Nggak ada. bilang? Semuanya bukan masalah, ini adalah fakta. Ini adalah kisah Fakta, yang bisa kisah, diberikan cerita. untuk Sobat Ambiar sebagai Cerita, inspirasi, ini ruang sebagai cerita. pelajaran. Betul. Coba berceritalah kepada Berceritalah kami. kepada kami. Coba apa Karena yang sudah buat- di-share di sosial media juga. Aku nge-share yang aku posting di IG itu adalah pengalaman hidup aku yang aku rasa harus di-share. Kenapa? Karena aku ini adalah public figure pertama. Nah, Betul. Followers aku banyak. Betul. Dan aku yakin
betul di luar sana banyak sekali perempuan mungkin yang mengalami hal yang sama atau mungkin lebih parah dari aku. Nah, itu ceritalah aja kepada concern aku. Nah, kalau buat kalian semua perempuan di luar sana yang mengalami kejadian seperti aku bahkan lebih buruk, ya jangan takut untuk please ask help. Ya, minta bantuan, cari teman, curhat sama orang yang benar, teman yang benar. Butuh banyak sandaran, pelukan gitu kan. Karena aku tahu banget setelah aku baca ternyata di luar sana banyak sekali yang mengalami hal ini tapi lebih banyak mengakhiri hidupnya atau enggak mereka jadi nggak concern lagi sama kehidupannya. Aku cuma concern di situ aja gitu. Itu poin kita karena kamu Memang adalah itu poinnya. seorang artis. Kenapa? Ya. Karena untungnya ketika kamu adalah seorang artis, kamu punya platform media sosial dengan begitu banyak Banyak sekali followers, followers. betul. Kamu bisa berbagi sampai akhirnya menjadi pelajaran juga buat mereka yang merasakan hal yang sama Iya. untuk bisa melakukan hal yang sama, mencari pertolongan. Tapi pertanyaannya adalah ketika kamu posting di media sosial, live di media sosial dengan bilang hubungan toksik, ada kekerasan fisik dan juga mental. Pertanyaannya, Apakah kekerasan tersebut dan pertanyaan berikutnya, apakah sudah putus atau masih lanjut? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar, Geger.